Halo teman-teman, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Materi ini saya kembangkan dengan meminjam karya dari K. Bertens yang berjudul Etika. Sebelum kita melanjutkan menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. They call me a god. They call me a god. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan pengertian yang saling berkelindan. Artinya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita mungkin saja mengatakan bahwa manusia itu bebas, maka pengertian itu sudah selalu mengandaikan tanggung jawab. Begitu juga sebaliknya. Kan nggak mungkin kebebasan tanpa tanggung jawab dan tanggung jawab tanpa kebebasan. Tentang kebebasan, sebenarnya nggak ada manusia yang nggak tahu apa itu kebebasan. Karena kebebasan itu merupakan kenyataan yang akrab dengan hidup kita semua. Dalam hidup setiap orang, kebebasan merupakan unsur yang paling hakiki atau paling mendasar. Nah, kita semua mengalami kebebasan itu justru karena kita adalah manusia. Nah, kesulitannya itu baru akan muncul ketika kita ingin mengungkapkan pengalaman itu dalam taraf refleksi atau perenungan. Sama halnya dengan istilah waktu. Sebenarnya kita sudah tahu apa itu waktu, namun toh kita akan kesulitan juga kalau harus benar-benar merumuskan penjelasan tentang waktu. Jadi, asalkan kita nggak ditanya apa itu kebebasan atau apa itu waktu, maka kemungkinan besar kita tahu pengertian kebebasan dan waktu tersebut. Tapi kalau kita ditanya langsung, maka kita menjadi bingung dan bahkan tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai. Nah, dari pengantar singkat ini silakan teman-teman coba berikan tanggapan kalian tentang kebebasan di kolom komentar. Barangkali ada yang bisa memberikan pemahaman dengan sangat bagus tentang kebebasan. Nah, berikut merupakan beberapa arti dari kebebasan. Tapi pertama-tama kita harus membedakan antara kebebasan sosial politik dan kebebasan individual. Dari sini kita juga harus bisa membedakan subjek yang berhubungan dengan kedua kebebasan tersebut. Untuk kebebasan sosial politik, subjeknya adalah rakyat atau suatu bangsa. Bisa juga dikatakan sebagai negara. Sedangkan kebebasan individual, subjeknya adalah individu tersebut ya, individu itu sendiri. Untuk kebebasan sosial politik, ini bukan merupakan yang sudah selalu ada gitu. Tapi sebagian besar merupakan produk dari perkembangan sejarah. Atau kalau misalnya lebih tepatnya, kita bisa mengatakan produk perjuangan sepanjang sejarah. Dalam sejarah modern, kebebasan sosial politik dibedakan menjadi dua bentuk. Bentuk pertama, tercapainya kebebasan politik rakyat dengan membatasi kekuasaan absolut para raja. Ini pernah saya jelaskan dalam video tentang Magna Carta, sejarah hak asasi manusia. Sedangkan bentuk kedua dari kebebasan ini adalah terdiri dari kemerdekaan yang dicapai negara-negara muda terhadap negara penjajah atau kemerdekaan versus kolonialisme penjajahan. Pertama kita akan membahas tentang kebebasan rakyat versus kebebasan absolut. Nah, dua negara yang memainkan peranan penting dalam sejarah Eropa dan sejarah dunia menjadi pelopor dalam mewujudkan kebebasan sosial politik menurut bentuknya yang pertama adalah Inggris dan Prancis. Di Inggris, pembatasan kekuasaan para raja berlangsung berangsur-angsur selama kurun waktu yang cukup panjang. Salah satu langkah pertama adalah lahirnya sebuah dokumen Magna Carta di tahun 1215. Nah, dokumen yang terpaksa oleh keadaan dikeluarkan oleh Raja John untuk memberikan kebebasan-kebebasan tertentu kepada para baron dan uskup di Inggris. Sesudah itu, proses pembatasan kekuasaan absolut raja atau monarki berjalan terus dan dapat dianggap selesai dengan yang disebut The Glorious Revolution pada tahun 1688. Nama ini menunjukkan peristiwa William III serta Mary Stuart naik tahta Inggris sambil mengakui dan menerima The Bill of Rights. Piagam ini berisikan perumusan hak-hak parlemen terhadap monarki. Ya, pada hakikatnya kejadian itu tuh merupakan kemenangan parlemen atas raja-raja yang autokrat. Dengan demikian, untuk pertama kali dalam sejarah terbentuklah suatu demokrasi modern di mana perwakilan rakyat membatasi dan mengontrol kekuasaan raja. Lalu satu abad kemudian di Prancis, absolutisme para raja dipatahkan dengan lebih mendadak dan lebih dramatis melalui revolusi Prancis pada tahun 1789.
yang antara lain mengakibatkan Raja Louis ke-16 dipenggal kepalanya dengan alat guillotine 1792, dan beberapa bulan kemudian disusul oleh istrinya Marie Antoinette. Berbeda dengan Inggris, para pejuang revolusi Prancis tidak hanya membatasi tindakan raja, tapi juga bahkan menggulingkan kekuasaan para raja di Prancis yang mereka beri nama rezim lama atau ancient regime. Semangat perjuangan revolusi Prancis adalah kebebasan, persamaan, persaudaraan, liberty, equality, dan fraternity. Disinilah kita bisa memahami dengan baik kata kebebasan jelas dimaksud dalam arti kebebasan sosial politik. Bahkan sampai saat ini, semboyan tersebut masih terpampang di atas pintu masuk setiap balai kota di Prancis. Pada intinya, ide pokok yang mau diwujudkan oleh revolusi Prancis maupun revolusi tidak berdarah yang berada di Inggris seabad sebelumnya adalah kedaulatan rakyat, the sovereignty of the people. The sovereign artinya yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang berdaulat. Nah, sebenarnya merupakan nama tua untuk menunjukkan kedaulatan raja. Tapi kemudian kan lama-lama rakyat menjadi sadar bahwa yang berdaulat itu bukan raja, tetapi rakyat. Pada dasarnya kesadaran itu tumbuh karena kesusahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan oleh raja-raja absolut seperti penarikan upeti, kemudian ada kerja rodi, kemudian ada perlakuan sewenang-wenang, ya, dan lain sebagainya. Seandainya dulu para raja Prancis itu benar-benar menjalankan pemerintahnya dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat, bisa jadi para raja tidak akan pernah digulingkan oleh revolusi. Tapi fakta berkata lain, ternyata rakyat punya pengalaman pahit. Maka dari itu rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tanpa batas dari monarki absolut tidak bisa diterima. Bahwa yang berdaulat adalah rakyat, oleh karena itu kekuasaan para raja harus dibatasi serta dikontrol seperti yang terjadi di Inggris. Atau bahkan yang lebih radikal, bahwa kekuasaan monarki absolut itu harus dihapuskan begitu saja seperti yang terjadi di Prancis dengan revolusi Prancis. Bentuk pertama kebebasan sosial politik ini memiliki dua catatan penting. Pertama, bahwa perwujudan dari kebebasan sosial politik ini tidak hanya terbatas untuk kedua negara itu saja, yaitu Inggris dan Prancis, tapi mempunyai relevansi universal. Inggris dan Prancis memang menjadi perintis di zaman modern dalam mewujudkan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan rakyat. Jadi demokrasi modern sangat berhutang budi kepada kedua negara pelopor tersebut, termasuk bangsa Indonesia. Kita bisa mendapatkan nilai dasar kebebasan dalam Undang-Undang 45 yang menjunjung tinggi kebebasan di tangan rakyat. Kedua, lebih erat kaitannya dengan etika atau etis. Gagasan yang melatar belakangi kebebasan sosial politik dalam bentuk pertama ini pada dasarnya bersifat etis. Perkembangan dari monarki absolut ke demokrasi modern bukan saja merupakan kenyataan sejarah, melainkan juga suatu keharusan etis. Maka tidak dibenarkan jika perkembangan tersebut malah menempuh jalan ke arah yang berbalik gitu ya. Kebebasan rakyat tidak boleh dirampas oleh diktator siapapun juga. Kedaulatan rakyat harus tetap di tangan rakyat dan tidak boleh berada di instansi lain. Itulah suatu tuntutan etis. Sekarang kita akan masuk ke dalam kebebasan sosial politik, yaitu bentuknya yang kedua, yaitu kemerdekaan versus kolonialisme. Kebebasan sosial politik yang kedua diwujudkan dalam bentuk dekolonisasi yang di zaman kita kira-kira sudah rampung atau sudah selesai. Kebebasan dalam bentuk ini sering kita istilahkan dengan kata kemerdekaan. Nah, dalam zaman modern, banyak negara baru merebut kemerdekaannya sejak akhir abad ke-18, dimulai dari benua Amerika. Amerika Serikat adalah negara pertama yang melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme Inggris dengan The Declaration of Independence pada tahun 1776. Kemerdekaan Amerika justru diilhami dari negara penjajah sendiri, yaitu Inggris, mulai dari Magna Carta sampai dengan The Bill of Rights. Kemerdekaan Amerika lalu menjadi pengaruh terhadap revolusi Prancis. Gelombang kedua dalam proses dekolonisasi terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Pertama-tama di Asia, kemudian di Afrika. Kini di kedua kawasan tersebut tidak ada lagi penjajahan. Namun beberapa negara di kawasan status kemerdekaannya masih dipersoalkan karena alasan-alasan historis yang khusus. Ide kebebasan sosial politik bentuk kedua adalah juga bersifat etis. Tidaklah pantas suatu negara dijajah oleh bangsa lain, maka kolonialisme tidak pernah boleh terjadi lagi.
Setelah berabad-abad lamanya penjajahan dianggap lumrah atau wajar, kini sistem kolonialisme harus ditolak karena memang tidak etis. Nah, pandangan etis ini juga dirumuskan dengan tepat dengan kalimat pertama dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu kemudian dalam tatanan global pada tahun 1960, negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyepakati sebuah deklarasi yang pada pokoknya mempunyai isi yang sama, hak semua bangsa dan negara yang dijajah untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, itu dia pembahasan mengenai kebebasan pada ranah sosial politik. Bentuk pertama adalah kebebasan rakyat versus kebebasan absolut para raja. Dan bentuk kedua adalah kemerdekaan versus kolonialisme atau penjajahan. Sedangkan pembahasan mengenai kebebasan pada ranah individual akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen biar catatan Peter semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you!